Menikah bukan untuk menjadi pembantu, walaupun kita sedang bertengkar, walaupun sedang marah. Aku berjanji akan tetap menyiapkan makanan untuk suamiku. Itulah sumpah yang dibacakan oleh pengantin wanita dalam upacara pernikahan. Para tamu tertawa dan bertepuk tangan mendengarnya, tetapi wajahku justru mengeras. Berbagai pertanyaan melintas dalam benakku. Mereka berdua bekerja, jadi kenapa hanya istri yang harus menyediakan makanan untuk suami? Kenapa menyediakan makanan adalah hal yang paling penting di atas segalanya? Cinta tidak seharusnya menuntut sumpah seperti itu. Aku tahu, pasangan pengantin itu adalah orang-orang yang baik dan manis. Pengantin wanita tulus ingin menjaga suami yang dicintainya. Aku juga pernah bertemu dengan pengantin pria sebelum ini. Lah bukan jenis pria yang akan tersenyum lebar jika mendengar komentar seperti itu. Orang tua mereka, yang mengangguk-angguk, dan para tamu yang bertepuk tangan pastilah hanya berpikir bahwa pengantin wanita memiliki hati yang baik. Karena itulah yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Karena itulah yang ditunjukkan keluarga yang harmonis. Tetapi, seperti pepatah yang mengatakan, jalan menuju neraka dipenuhi maksud baik, inilah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak masuk akal dalam kehidupan sehari-hari. Manusia biasanya belajar dengan mengamati orang lain, dengan maksud baik, bagaimana melakukan diskriminasi dan mengulangi kebiasaan buruk dengan prasangka. Dalam kasus kejahatan menyangkut kekerasan domestik, pelaku dan korban bisa dibedakan dengan jelas sehingga masyarakat bisa mencari solusi bersama-sama. Tetapi masalah-masalah seperti diskriminasi gender berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, mengorbankan orang-orang lemah sementara orang lain hanya berdiri diam dan tidak berbuat apa-apa. Sebuah webtoon populer berjudul Mione Uragi, yang mendapat julukan webtoon hyperrealis, bercerita tentang kehidupan sehari-hari pengantin baru, Min Sarin, bersama suaminya, Mu Goyong, dan mertuanya. Semua tokoh ini saling menjaga, saling melindungi dan berusaha sebaik mungkin dalam peran masing-masing. Dari permukaan, keluarga itu terlihat baik-baik saja, tetapi jika mengamati dengan saksama, kita bisa melihat keanehan di mana-mana. Ada adegan ketika Min Sarin, si menantu, menghabiskan nasi sisa. Ada juga adegan ketika ia disuruh tidak usah melakukan perjalanan bisnis ketika meminta tolong kepada ibu mertuanya untuk menyiapkan makanan, serta adegan ketika ia sibuk sepanjang hari di dapur untuk persiapan upacara sementara para pria hanya mendekam di kamar sambil minum-minum. Ibu mertua Min Sarin merasa situasi itu normal, bukan karena ia membenci Min Sarin, tetapi karena ia sendiri juga hidup seperti itu. Sementara itu, suaminya, Mu Goyong, adalah pria normal di Korea yang mengharapkan pengorbanan dari istrinya, agar bisa menunjukkan sikap yang bisa diterima oleh orang tuanya dan tidak menimbulkan kekacauan dalam keluarga. Mione Uragi tidak menyiratkan bahwa fenomena seperti ini adalah masalah, juga tidak membanding-bandingkan antara yang baik dan yang jahat. Kisah ini hanya menangkap adegan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa ditemukan di mana-mana, jadi begitulah masalah diskriminasi. Yang sangat umum terjadi dalam keluarga adalah tragedi yang diciptakan oleh orang-orang yang setia pada peran mereka dalam sistem dunia ini. Para pembaca menemukan sedikit diri mereka dalam kisah Min Sarin dan mereka menyadari beberapa hal yang aneh. Lalu mereka mulai berkata bahwa keadaan ini tidak seharusnya terjadi. Mereka mulai menyadari bahwa cara hidup seperti itu tidak benar, bahwa mereka harus mulai mempertanyakan kebiasaan yang ada selama ini agar bisa menjalani hidup yang lebih baik. Jika ditanya, apakah kau menyediakan sarapan untuk suamimu secara teratur? Aku akan tersenyum. Aku mengerti maksud di balik pertanyaan itu, maksudnya tidak buruk. Aku tidak ingin menyerang seseorang yang tidak mengerti bahwa pemikirannya salah. Tetapi jika aku mengelak dari pertanyaan itu atau menjawab, ya, seperti yang diharapkan, orang itu akan mengajukan pertanyaan yang sama kepada orang lain. Jadi aku pun menjawab, aku menikah bukan untuk menjadi pembantu, dan aku yakin suamiku memutuskan menikah denganku bukan gara-gara ingin sarapan.